Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my senior. Ya Allah teman-teman, saya minta maaf banget karena awalnya mengusahakan untuk membaca manuskrip one day one page, ternyata ya Allah gak kuat. Gak kuatnya tuh kenapa? Karena pertama pemilihan naskah-naskah yang mudah dibaca, dikuasai, difahami, itu tuh menurut saya masih agak sulit gitu ya. Bukan sulit mencarinya di mana, bukan sulit mencarinya yang mana, tapi yang bisa saya baca secara jelas dan gamblang, sehingga ketika membaca tuh ada kemudahan gitu. Tapi anyway, buat selanjutnya insyaallah mungkin kalau one day one page itu masih agak sulit buat saya ternyata, dan saya mohon maaf banget atas ketidak konsistenan ini. Buat selanjutnya akan lebih berusaha lagi semaksimal mungkin untuk membaca manuskrip one week one page. Mungkin gak ya? Ya itu juga masih terus berusaha. Entah berapa halaman dalam satu minggu, yang pasti saya harus berusaha membaca manuskrip gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang membaca manuskrip, aku baru banget nih nemu artikel dari websitenya Manasa. Manasa tuh masyarakat Astagfirullahaladzim. Singkatannya apa Manasa? Manasya, Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Ya salam, sampai lupa banget. Jadi di website Manasa tuh ada salah satu berita tentang ajakan Manasa untuk para filolog yang melakukan kegiatan rutin baca naskah. Nah, lihat dari berita ini tuh saya jadi what? Ternyata ada loh komunitas yang membaca naskah, yang membaca manuskrip. Tapi ternyata komunitas ini terbatas hanya untuk kalangan FIB dan alumni FIB UI gitu. Sedangkan saya sendiri kan dari UIN gitu ya. Jadi mungkin kesempatannya agak lama gitu. Kalau misalkan mungkin bakal diadain lebih luas lagi. Oke, langsung aja bakal saya bacakan artikelnya, beritanya. Judulnya tuh merangkul generasi milenial, Manasa ajak mahasiswa filologi lakukan kegiatan rutin baca naskah. Masih dalam nuansa Idul Fitri, Laboratorium Filologi FIB UI bersama Himpunan Mahasiswa Filologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia kembali menggelar kegiatan rutin bulanan yang bertajuk Bantara, Baca Naskah Nusantara. Kali ini, Bantara diadakan bersama dengan agenda halal bihalal virtual yang dihadiri oleh mahasiswa, alumni, dan dosen filolog FIB UI. Bantara adalah kegiatan rutin yang diadakan setiap bulan oleh mahasiswa dan alumni filologi FIB UI. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengasah kemampuan membaca naskah dan juga sebagai bentuk kepedulian para pemerhati naskah untuk terus meramaikan pengkajian dan kegiatan pernaskahan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah kegiatan rutin ini. Sebagai kegiatan rutin yang baru pertama kali diadakan oleh mahasiswa FIB UI, Manasa bersama Laboratorium Filologi FIB UI mendukung penuh kegiatan ini. Menurut Dr. Munawar Holil, selaku Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara, apa yang dilakukan oleh para mahasiswa adalah kegiatan positif yang dapat menarik minat generasi muda atau milenial. Apalagi kegiatan ini dilakukan secara daring, yang tentunya dapat menjangkau audiens yang lebih luas.
Untuk saat ini kegiatan Bantara masih terbatas pada mahasiswa dan alumni FIB UI saja. Namun kegiatan ini direncanakan akan dibuka untuk umum bagi masyarakat luas yang berminat untuk belajar bersama membaca naskah Nusantara. Terdapat 4 hal utama untuk mencapai keberhasilan yang dapat diterapkan dalam kegiatan Bantara, yaitu knowledge, skill, networking, attitude, knowledge, atau pengetahuan adalah keinginan untuk terus belajar dan haus akan ilmu, sehingga diri selalu ingin terus mengasah skill atau kemampuan dalam membaca berbagai naskah Nusantara. Kegiatan Bantara merupakan salah satu sarana untuk memperluas jaringan atau networking antara pegiat manuskrip di berbagai bidang. Selain itu, satu hal kecil yang sering diabaikan adalah attitude atau sikap yang terlihat remeh. Maksudnya gini, salah satu hal kecil yang sering diabaikan adalah attitude. Tetapi sangat berpengaruh pada pembentukan karakter seseorang, seperti saling menghargai waktu, agar hadir tepat waktu, dan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan ini. Pungkas pria yang akrab disapa Kang Mumu ini. Kegiatan yang dimulai sejak bulan Februari 2021 ini telah memasuki pertemuan kelima. Pada tahap awal kegiatan Bantara, naskah Jawi atau Melayu menjadi pilihan pertama. Hal tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya jumlah naskah berbahasa Melayu yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Selain itu, kemampuan membaca naskah Jawi merupakan salah satu hal penting jika mengkaji pernaskahan di Nusantara. Adanya kegiatan Bantara diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk merangkul generasi muda agar mau belajar membaca naskah Nusantara dan dapat memperhatikan secara langsung. Wah, luar biasa banget sih ini. Manasa memberikan ruang bagi orang-orang yang mau konsisten belajar dengan rutin membaca naskah. So, aku jadi inget tentang perihal membaca manuskrip. Guru saya, Prof. Oman Fatur Rahman, beliau sangat menekankan kepada kita para filolog junior untuk banyak membaca manuskrip. Is about reading manuskrip. Jadi manuskrip tuh semuanya tuh tentang membaca manuskrip, bagaimana kita banyaknya membaca, bagaimana kita seringnya membaca, disitulah informasi, ilmu, pengetahuan tuh banyak banget. Dan alhamdulillah banget sih bisa ketemu sama artikel ini, sama berita ini. Tapi kenapa masih terbatas oleh mahasiswa dan alumni FIB UI saja? Ini sangat disayangkan banget, karena saya pengen banget baca. Yang kalau misalkan ada komunitasnya kan kita jadi rutin bacanya gitu kan. Jadi kayak ada ghirah, ada semangat yang berbeda daripada kita membaca sendiri. Come on. Ya gak sih guys? Oke, baiklah, untuk mengakhiri siniar kali ini, saya mau baca manuskrip koleksi dari Museum Mushaf yang ada di TMII kalau nggak salah. Nah, ini websitenya, di websitenya Kemenag. Ini beritanya tentang 3 jenis perkembangan salinan mushaf. Nah, yang bakal ini mushaf cetakan India. Kebetulan ini bukan manuskrip ya, tapi ini cetakan, tapi cetakannya itu cetakan India. Oke, dan kebetulan ini adalah surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini surat yang tidak dianjurkan saat mengawali bacaan surat ini dengan basmalah. Kenapa? Karena dilihat dari nuzulul Qur'annya, awal turun surat Baroah ini keadaannya sedang perang, dan
Katanya kalau mau baca baroah tuh, surat baroah tuh jangan pakai basmalah. Kenapa haram? Katanya gitu. Kalau di pertengahan gimana? Kalau di pertengahan makruh. Gitu. Kan biasa kan kalau baca Quran sunnah baca basmalah ya. Tapi kalau di surat baroah tuh di awal suratnya haram, di pertengahan suratnya makruh gitu. Tapi saya pengen yang lain sih sebenarnya, karena cetakan konteks ininya kan aku kok jadi bingung. Cari dulu mana ya, kok nggak ada. Saya mushaf biasanya tuh langsung muncul mushaf manuskrip Al-Quran nih, halaman kenapa kok nggak bisa. Oke lah, kita ganti teks Al-Qurannya dengan teks yang ada di buku pengantar penelitian filologi karya Ibu Ahadiati Ikram. Nah, salah satunya itu ada di halaman 20, itu satu halaman pertama dari naskah Hil Azil karangan Araniri yang dwi bahasa Arab dan bahasa Melayu. Sini ada tanda kurung. Aku nggak bisa bacanya nih. Nieuwenhuizen, apa ya, nama tempat kayaknya, tahun 1948. Oke. Nah, kemudian kita langsung aja baca teksnya. Teksnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wujudihi bidzati walahu asma la hiya ghairuhu wa kadzalika sifati. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang wujudnya dengan zatnya, dan adalah baginya beberapa asma, tiada lain daripada zatnya, dan demikian lagi segala sifatnya. Wa kana fil azali wa lam yakun ma'ahu al makhluqati bal kanat hiya sin wa nun azati fil ma'lumati, dan adalah pada azali tiada serta segala makhluk, tetapi adalah segala makhlukot itu sin, waw, nun, wawnya ada hamzahnya, zat dalam maklumat, la maujudatun fi adamatin, inna makanat segala perimaklumatu az-zawatu walakinnaha sabitahu fi khazaini kunuzihi al-mukhfiyati. Tiada ada makhluk ya ta mim ro maujud dalam adam hanya sin ya titik 3 adalah ma'dum, tetap segala makhluk dalam segala perbendaharaan hak ta'ala yang terbuat ka'annaha mara'atil asma'i wal zilalati falamma ahabbu ibrazaha fatata'allaqu al-qudrati wal iradati fasarat ihkamuha hiya al-mawjudati. Maka adalah seolah-olah a'yannya sabitahu itu agama apa ini alif qaf alif mim segala jim ro mim nun segala asma dan segala zilluhu asma. Maka ta kaf alif nun dal kaf ha nun da alif ta hak ta'ala menyatakan
a'yanu sabituhu itu maka ta'likuhu kudrat dan irodat, maka jadilah segala haknya. Wallahu a'lam bishawab. Buat teman-teman yang tahu ejaan huruf-huruf tadi, tolong komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.